Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Rumdewi dari Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Dalam video kali ini, saya telah merekam video micro teaching sederhana untuk memenuhi tugas mata kuliah Akidah Akhlak dan Pembelajarannya. Dalam video kali ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat saya harapkan. Silahkan tinggalkan kritik dan saran dalam kolom komentar di bawah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu juga sehat. Baik, sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, Ibu akan mengabsen presensi kehadiran kalian. Langsung saja. Abdul Majid Aryadi. Oke. Ahmad Toha Karim. Oke. Anisatul Imania. Kenapa Anissa ngantuk? Masih pagi loh. Semalam begadang ya? Sepertinya anak-anak Ibu ini lagi kena demam virus drakor ya? Oh iya ya. Sampai Anissa ya tadi ya? Langsung saja Ibu lanjutkan. Zaki Hafid Zulkifli. Oke. Fikri Ahmad Nazif. Ya. Hozi Nafal. Oke. Hendra Setiawan. Ya. Ita Nur Hasanah. Ngapain duduk di belakang? Biasanya duduk di depan. Oh. Ya, lagi marahan ya sama kawan sebangku. Ada apa? Nanti bisa cerita sama Ibu. Lina Sabira. Oke. Maida Nesti. Oke. Alhamdulillah semua murid Ibu pada pagi hari ini hadir untuk mengikuti mata pelajaran pada pagi hari ini, yaitu mata pelajaran Akidah Akhlak. Ibu akan membawa materi mengenai etika, moral, dan akhlak. Apa sih etika itu? Ada yang tahu? Ya, Fikri? Sip, bagus. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai etika. Etika ialah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai tertentu. Adapun standar baik dan buruknya dalam etika terletak pada akal manusia. Kemudian, moral. Ada yang tahu moral? Iya, Ita? Sip, bagus. Moral itu ialah kebiasaan manusia. Jadi Ibu akan jelaskan mengenai moral. Moral berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata mores, yang bentuk jamak dari kata mos, yang berarti adat, kebiasaan, dan susila. Kemudian pengertian moral adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum yang diterima oleh masyarakat, mana yang baik dan mana yang buruk. Tolak ukur moral terletak pada adat suatu masyarakat tersebut. Baik, selanjutnya ialah akhlak. Apa sih akhlak itu?
Anissa, coba tolong jelaskan definisi akhlak. Anissa nggak tahu ya? Drakornya terus sih yang ini dikencengin. Jadi selanjutnya ibu akan jelaskan. Akhlak itu ialah jamak dari kata khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Kemudian definisi akhlak menurut istilah ialah suatu ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk tentang perkataan atas perbuatan manusia, baik secara lahir maupun secara batin. Kemudian standar atau tolak ukur akhlak itu terletak pada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya ialah definisi akhlak menurut para ulama, seperti akhlak yang telah didefinisikan oleh Ahmad Amin yang berpendapat bahwasanya akhlak ialah ilmu yang menjelaskan baik dan buruknya serta menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Oke, selanjutnya karakteristik etika. Dalam etika, mengajarkan dan menuntut manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkannya dari yang buruk. Seperti halnya dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwasanya berbanyaklah beramal soleh atau berbuat kebajikan, serta jauhilah larangannya. Kemudian yang kedua, sumber moral dan ukuran baik dan buruk dalam etika Islam telah didasarkan pada ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran dan hadis Nabiullah. Kemudian etika bersifat komprehensif dan universal, serta mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur. Selanjutnya ialah mengenai akhlak. Akhlak dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah akhlakul karimah, yaitu akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik. Contohnya itu seperti apa sih? Ada yang tahu anak-anak? Coba Anissa. Ya. Ya. Gozi, apakah ada yang ditambahkan? Ya kan jujur tadi udah Anissa. Ya, apa aja? Oke. Jadi contoh akhlakul karimah itu ialah benar apa yang dikatakan Anissa, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, tawadu, jujur, amanah, dan hormat terhadap yang lebih tua dan sayang kepada yang muda. Kemudian ada lagi banyak akhlak-akhlak yang terpuji, yaitu menolong sesama, menghargai, toleransi ya, menghargai itu. Kemudian macam-macam akhlak yang kedua, yaitu akhlakul mazmumah. Apa sih akhlakul mazmumah itu? Akhlakul mazmumah juga disebut sebagai akhlak yang tercela. Sudah banyak ya contohnya. Ada yang tahu? Ya, Hendra. Ya. Oke, sip, pinter. Diborong semua sama Hendra. Jadi, benar ya apa yang dikatakan Hendra? Ibu ulang. Akhlak-akhlak tercela
Contohnya itu seperti durhaka kepada orang tua, sombong kepada sesama, maupun sombong kepada Allah, ria, merendahkan orang lain, berprasangka buruk, tidak menghargai sesama, berkata dusta, dan lain sebagainya. Tentunya sudah pada tahu. Nah, tentunya sudah pada tahu ya, apa saja akhlakul mazmumah itu. Contoh-contohnya ya yang seperti Hendra jelaskan, Hendra sebutkan, dan Ibu ulang lagi tadi, terus Ibu tambahkan. Perintah merendahkan orang lain itu tidak ada. Adanya saling menghargai, toleransi sesama manusia, maupun itu berbeda agama. Namun toleransinya itu beda perihal agama, perihal ibadah. Jangan agamamu agamaku, agamaku agamamu. Jangan, itu sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Kafirun bahwasanya agamaku ialah agamaku dan agamamu ialah agamamu. Baik, dapat dipahami ya anak-anak? Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu persilakan. Ibu beri waktu 5 menit ya anak-anak. Ya, Maida? Apa? Ada yang ingin ditanyakan? Gak usah malu-malu, keluarin aja apa yang ingin ditanyakan. Oh, hormat terhadap yang lebih tua dan sayang kepada yang muda. Baik, Ibu akan menjelaskan. Hormat terhadap yang lebih tua, yaitu seperti menghormati orang tua. Contohnya, ketika kita jalan ya di depan orang tua itu harus sedikit merunduk, bentuk untuk menghormati orang tua tersebut. Kemudian sayang kepada yang muda. Maida punya adik kan? Punya. Berapa Maida? 1. Jadi sayang kepada yang lebih muda ialah sayang seperti sayang kepada adiknya. Adiknya tuh jangan dijarak, tahu nggak dijarak? Ini dinakalin, diusilin, kayak gitu jangan. Nggak apa-apa usil, tapi jangan berlebihan. Yang penting bisa tahu tolak ukurnya ya. Oke, mungkin cukup. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya Fikri, ada apa? Ya, amanah seperti apa Bu? Ya, amanah seperti teman kamu nih, misal kalian mau futsal, terus teman kamu nitip sepatu, dia mau ke kamar mandi. Tunggu ini, jagain ya sepatuku, aku mau ke kamar mandi. Nah, giliran itu kamu diajakin pergi nyari makan nih sama Hendra. Ayo nyari makan. Tapi kamu posisi lagi diamanahin suruh jagain sepatu. Wajar ya, sepatu futsal tuh mahal. Terus kamu tinggal sama Hendra nyari makan. Jadi itu tidak amanah. Itu contoh kecil ya, amanah. Seharusnya kamu tetap di situ menunggu temanmu yang menitipkan sepatu itu balik lagi ke situ. Terus setelah itu kalau mau pergi sama Hendra nyari makan, mau ke rumah teman atau ke pasar atau kemanapun, nggak apa-apa kalau amanahnya yang diamanahin tadi, yang mengamanahkan tadi itu udah datang ke situ lagi. Itu contoh kecil ya anak. Ya, berhubung waktu telah terus berjalan memisahkan perjumpaan atau pertemuan kita pada pagi hari ini,
Mungkin Ibu rasa itu sudah cukup materinya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dapat Ibu simpulkan ya tadi bahwasanya kita belajar 3 sub pembahasan, yaitu etika, moral, akhlak. Baik, silahkan dipelajari untuk minggu depan. Ibu berikan tugas buat mind mapping terhadap 3 subbab materi ini, dikumpulkan minggu depan serta dipresentasikan ya. Jangan lupa buat mind mapping. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang ditanyakan mengenai mind mapping? Ya, Nisa, gimana? Ya, jadi nanti kalian Ibu bagi 2 kelompok, terus presentasikan mengenai etika, moral, dan akhlak. Dibuat mind mapping dulu. Perihal, ya Fikri gimana? Perihal kelompok, ya nanti Ibu bagi ya, atau kalian sendiri yang mau bagi, Ibu beri pilihan. Oh, kalian sendiri yang bagi. Ya, yang penting jangan jangan diskriminasi baginya. Yang pintar sama yang pintar, yang kurang sama yang kurang, kayak gitu jangan. Kalau bisa dicampur ya. Kan di sini sama-sama belajar. Jadi kalau ada yang nggak tahu dikasih tahu. Kalau yang belum paham dijelaskan. Sesama teman harus saling tolong menolong ya. Nah, cukup? Tidak ada pertanyaan? Oke, cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Ibu rasa cukup ya, karena waktu telah memisahkan kita. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.